Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pakerbaran, Bapak Sumarno MPD, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktek, Bapak Sarwo Edi Pranoto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Pakerbaran. Marilah acara pendampingan individu dalam rangka pelaksanaan visi dan atasan perubahan sekolah kita mulai. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan dari Bapak Pengajar Praktek sekaligus penyampaian tujuan dari pendampingan individu. Acara yang keempat yaitu proses diskusi yang dipimpin oleh CGP. Acara kelima refleksi oleh CGP. Kemudian acara yang keenam penutupan diskusi. Acara yang terakhir adalah refleksi dari Bapak Pengajar Praktek. Itu tadi susunan acara yang akan kita lalui bersama dalam kesempatan siang hari ini. Marilah untuk acara yang pertama, pembukaan, kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya untuk acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada kekuasaan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan orang-orang Islam yang tetap istiqomah di jalan Islam. Bapak Sarwo Edi yang saya hormati, Ibu Murid dan juga Pak Sigit selaku CGP yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini, yaitu pendampingan individual, yaitu kaitannya dengan visi dan prakasa perubahan di sekolah, utamanya di SMP 1 Pakerbaran. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada kekuasaan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang akan nanti akan mendampingi Guru Murid dan Pak Sigit kaitannya dengan ini. Kita selama ini kita sudah punya visi sekolah, kemudian misi kita berarti misi yang untuk mewujudkan visi tadi. Nah ini biar lebih sempurna lagi, idealnya tuh setiap tahun itu ada perubahan di kegiatan EDS, kemudian kegiatan evaluasi kegiatan dalam 1 tahun terakhir ada perubahan atau enggak. Nah, kita visinya yaitu terwujudnya lulusan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian terdidik mandiri dan peduli lingkungan, seperti itu. Mungkin nanti ya kita harus update disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan istilahnya regulasi yang ada. Misalnya untuk PLH pendidikan lingkungan itu kan sudah mulai ada, dan kita sudah ada ya, kita peduli lingkungan itu. Nanti nanti dipersilakan semua yang ada di sini nanti bisa memberikan urut rembuk masukan kaitannya dengan perencanaan visi sekolah ini, ya, biar lebih berkembang lagi. Dan setelah visi dibuat nanti paling tidak harus disosialisasikan ya, ke semua warga sekolah, tidak hanya bapak ibu guru juga anak. Makanya di SMP sini sudah
untuk apa ya, untuk mensosialisasikan itu kita punya zel-zel yang kaitannya dengan visi-visi itu. Stupa Jaiswara Berseri, beriman, terdidik, mandiri, luar biasa seperti itu. Dia anak dia biasanya pikiran bawah sadarnya itu sudah saya harus menjadi orang yang beriman, kemudian yang terdidik, harus mandiri, harus menjadi orang yang luar biasa seperti itu. Ya ini mungkin memang slogannya belum lengkap, tapi ya paling tidak sudah mewakili seperti itu untuk tersosialisasinya visi sekolah. Monggo nanti disilakan diikuti. Semuanya harus punya ambil bagian untuk penyusunan visi sekolah ini. Mas Fajar, Pak Eko, Mas Minto, dan Pak Nabi dan semuanya, monggo nanti bisa memberikan masukan. Visi harus berupa bentuk kata kerja misalnya untuk monggo nanti dipersilakan. Selamat berdiskusi, selamat untuk pendampingan ini. Semoga saja nanti hasilnya bisa menjadi perubahan di SMP 1 Pagerbaran. Tapi kita bisa mengantarkan anak-anak kita untuk sukses di masa depannya, ataupun sukses di dunia dan akhirat. Jaza, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari pengajar praktek dan penyampaian tujuan dari pendamping individu. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin berdiri. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Pagerbaran, Bapak Haji Sumarno MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN 1 Pagerbaran. Yang saya hormati perwakilan Bapak Ibu dari tenaga administrasi sekolah, serta yang berbahagia calon pengajar praktek Bapak Sidik Budianto dan Ibu Nur Rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan tugas dari Balai Besar Guru Bergerak Provinsi Jawa Tengah, yaitu pendampingan individu yang kedua, yang sebelumnya yang pernah sudah dilaksanakan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan sampai beliau berakhir. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu Bapak Sekolah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena untuk ke depan proses barangkali kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya, dalam artian saya adalah komunikasi. Kebetulan kalau Bapak Kepala Sekolah ini saudara saya ya, di satu lingkungan, ya, kebetulan juga anak-anak saya dibimbing oleh beliau. Alhamdulillah banyak mendapatkan keberhasilan. Nama saya Sarwedi Pranoto SMP. Saya berdinas di SMK swasta Bakti Baja Dukuwaru, kurang lebih 23 tahun Bapak Ibu. Jadi saya juga diberikan satu kepercayaan atau amanah dari yayasan untuk mengelola sekolah, sehingga saya sendiri juga ingin belajar Bapak Ibu terkait dengan guru penggerak seperti apa. Maka dengan kesibukan yang cukup padat ya, kami semua berusaha untuk dapat mengikuti kegiatan guru penggerak ini baik-baiknya. Dan alamat saya ada di tadi lokasi Bapak Ibu yang kebetulan satu lokasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Ya kiranya itu untuk perkenalan.
Sigit dan Urip yang mudah-mudahan dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin ya Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali pembuka adalah bahwa paradigma pendidikan di Indonesia ini memang masih menjadi satu pemikiran, karena warisan atau pendidikan kita di Indonesia ini merupakan warisan dari zaman kolonial yang tentunya arahnya adalah untuk kepentingan penguasa. Maka dengan adanya guru penggerak ini diharapkan pendidikan kita ke depan ini lebih mengacu pada filosofi dari Bapak pendidikan kita, Belajar Dewantoro, yang menyampaikan di situ bahwa pembelajaran adalah berpusat pada anak atau pada murid. Karena pada dasarnya pendidikan itu menurut KD dikelompokkan menjadi dua kriteria. Yang pertama adalah mengajar atau istilahnya memberikan ilmu atau memberikan faedah kepada anak untuk mendapatkan manfaat cakupan hidup, supaya nanti secara lahir dan batin diharapkan ke depannya memiliki satu kemampuan atau kompetensi. Dan yang kedua adalah pendidikan atau mendidik. Dan di sini yang diharapkan dengan adanya filosofi ini, mendidik ini kita arahkan pada menuntut supaya anak-anak nanti sesuai dengan kodratnya dapat mencapai satu tujuan, yaitu keselamatan ataupun sesuai dengan kodratnya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk kegiatan pendampingan individu ini memang kita laksanakan dengan harapan bahwa calon guru penggerak ini dapat berkontribusi terhadap kemajuan atau perkembangan atau perubahan yang sifatnya positif yang ada di sekolah. Maka dari itu dilaksanakan dengan beberapa model pembelajaran yang baik daring maupun luring. Yang daring menggunakan LMS, yang luring dengan cara pendampingan individu dan lokal karya. Nah, dengan seperti itu harapan kita apa yang diterima Bapak Ibu CGP melalui daring ini dapat diaplikasikan pada saat pelaksanaan luring di pendidikan individu ataupun lokal karya sebagai manifestasi atau aplikasi daripada pelaksanaan kegiatan daring tersebut. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dihormati, untuk memberikan kontribusi dari guru penggerak, calon guru penggerak ini, maka diharapkan memiliki visi yang akan diimbaskan atau akan ditularkan kepada pihak-pihak yang ada di dalam lingkungan sekolah, sehingga paradigma atau pemikiran terkait dengan pendidikan ini secara bertahap dapat bergeser, yang pada intinya dari berpusat pada guru tadinya, untuk ke depan akan berpusat pada murid, sehingga kata kuncinya adalah segala sesuatu program yang ada di sekolah orientasi itu ada pada murid, ada pada siswa. Maka dari itu pada hari ini mohon izin Bapak Ibu, ini bukan simulasi, ini memang satu proses dari Bapak dan Ibu CGP untuk melakukan proses pembelajaran di dalam memberikan satu pandangan peran beliau sebagai bagian daripada sekolah ini, supaya yang menjadi tujuan daripada guru penggerak ini dapat teraplikasi
implementasikan di sekolah ini yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada sekolah ini atau SMP Negeri 1 Pagerbaran. Kemudian Bapak Ibu semua, ini juga hasil yang akan dicapai dari guru penggerak ini, terutama dari calon guru penggerak yang ada di sekolah ini akan membawa dampak yang positif harapannya, karena akan memberikan satu motivasi. Karena apa yang, mohon maaf, di sini sudah ada Bapak Ibu guru penggerak angkatan 4 ya, ikut di sini apa enggak? Yang bosan ya, oke. Yang mudah-mudahan ini kan menambahkan jajaran yang mampu membawa perubahan di sekolah ini. Oke, tadi saya lanjutkan terkait dengan apa yang tadi disampaikan di awal, bahwa guru penggerak paling tidak ada tahapannya ya. Jadi tahapannya melalui disebut dengan merdeka ya. Jadi memulai dari diri, ini yang menjadi satu awal yang mulai adanya perubahan itu kita harus mulai dari diri dulu. Jadi setiap orang yang akan melaksanakan perubahan terhadap lingkungan ataupun terhadap suatu kondisi akan lebih baik diawali dari diri sendiri terlebih dahulu. Sehingga tahapan itu nanti yang diharapkan dari Bapak Ibu CGP nanti akan memberikan dari diri dulu, dari panjenengan sendiri dulu yang akan berikan contoh atau suri teladan kepada yang lain, sehingga akan membawa dampak bahwa ternyata dengan semakin bertambahnya Bapak Ibu guru penggerak dari sekolah ini, otomatis akan berpengaruh pada yang lain. Ini seperti itu. Kiranya demikian Bapak Ibu ini sebagai pengantar prakata, untuk selanjutnya nanti akan kami jelaskan terkait dengan proses kegiatan diskusi untuk visi dan prakasa perubahan sekolah. Bapak Ibu, ya, untuk tujuan dari diskusi ini memang sudah ditetapkan di dalam panduan BPKB ini, bahwa tujuan adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Di sini, kalaupun sudah visi yang ada memang sudah sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada, kemudian memang sudah berjalan dengan baik, sekiranya tidak diperlukan adanya satu perubahan, tidak masalah. Yang penting mungkin aplikasi di dalam pengembangannya. Katanya mungkin sudah, contoh tadi bertakwa kepada Tuhan sudah dilaksanakan. Dan yang kedua, mandiri, kegiatan didik ambil mandiri ini sudah terlaksana semua, sudah ada semua, cuma aplikasinya belum. Dan mungkin yang perlu penambahan adalah aplikasinya bagaimana. Kira-kira demikian Bapak Ibu, sehingga nanti langkah-langkah fasilitasi diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama nanti mengantarkan tujuan diskusi, nanti dari saya, dari PP. Kemudian selanjutnya akan kami serahkan kepada CGP untuk merumuskan kalimat-kalimat perumpang yang ada di sekolah, kemudian mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan dan penentu. Nanti barangkali di dalam proses pelaksanaan kegiatan diskusi ini terutama pada mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Bapak Ibu bisa menyampaikan terkait dengan kondisi-kondisi siswa yang memang sudah mengacu pada visi yang ada, ya, ataupun visinya sudah ada tetapi pelaksananya belum ada, ya. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Ini yang
berikutnya berarti adalah barangkali dari Bapak Ibu semua sekiranya ada yang setuju ataupun mungkin mau menambahkan dan bagian dari apa yang disampaikan Bapak Ibu CDP, monggo dipersilakan pada sesi tersebut. Kiranya demikian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini yang kita laksanakan ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berjuang pada baik. Kiranya demikian Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu karena terkait dengan kondisi dan keadaan banyak pekerjaan Bapak Ibu semua, maka acara akan segera kita mulai. Yang pertama, sebagai pengantar dari kami terkait tujuan diskusi adalah kita berikan wawasan, kita berikan pengalaman, kita berikan bentuk aksi nyata kepada Bapak Ibu CDP untuk dapat memberikan kontribusi visi beliau terhadap sekolah. Itu tujuannya, sehingga nanti apa yang akan disampaikan mudah-mudahan memberikan perubahan yang positif pada sekolah. Untuk selanjutnya nanti silakan Bapak Ibu CDP silakan mau menyampaikan, dipresentasikan di depan rekan-rekan semua apa yang menjadi tujuan dari visi masing-masing. Selanjutnya silakan bisa bergantian. Ini mohon maaf karena ada 2 CDP di sini. Kami berpikir praktis Bapak Ibu harusnya dilaksanakan sendiri-sendiri karena ini menjadi satu pilihan. Cuma di dalam perumusan visi misi ini yang terlibat personelnya sama, ya. Sehingga alangkah lebih efisien dan praktisnya dijadikan satu cuma mungkin, ya, di dalam pelaksanaan presentasinya masing-masing. Kurang lebihnya demikian dari saya. Bila ada kekurangan atau yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih yang sangat kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi atas kesediaan dan kehadiran pada acara ini serta fasilitasnya, Pak. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Izinkan kami untuk menyampaikan tugas dari Jalan Guru Penggerak untuk mengadakan prakarsa perubahan terutama pada visi. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita kenalkan dulu yel-yel dari Stupa Jasola kepada Bapak Sarwo Edi Pranoto untuk lebih populer lagi, ya. Bersama-sama. Oh, duduk saja. Nama berdiri. Oke, gerakannya nanti seperti ini, Bapak. Kita mengatakan salam Stupa Jasola. Yang semangat ya Bapak Ibu. Salam Stupa Jasola. Beriman, terdidik, mandiri, luar biasa. Tepuk tangan. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan. Ini kami langsung ke visi misi saja nih Bapak, ya. Karena sudah sama dengan Pak Sigit. Sebelumnya tadi saya perkenalkan diri dulu, ya. Saya bernama Urip Rahayu sebagai CGP Angkatan 7 dengan Pak Sigit, dengan pengajar praktiknya sama. Alhamdulillah tidak ada teman, saya lebih terbantu, lebih bekerja samanya lebih baik dengan Pak Sigit dan teman-teman yang lain. Rumahnya di atas bumi.
sambil dinikmati Bapak Ibu hidangannya. Mungkin bagus, Pak. Ini Bapak Ibu, visi yang ingin saya kembangkan di Stupa Jasola Berseri ini adalah muridku di masa depan, yaitu ada 5 komponen Bapak Ibu. Ini sudah kita kenal, sudah hafal dalam lagu profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, yaitu yang pertama, mau nyanyi juga Bapak Ibu? Kita nyanyi profil pelajar Pancasila. Belum hafal. Ya, karena pendidikan kita memang orientasikan pada filosofi Ki Hajar Dewantoro, itu berpihak pada murid. Itu diantaranya ada 6 yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, ini visi saya nih, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita harapkan murid-murid kita bisa menerapkan atau memiliki iman dan ketakwaan. Iman adalah keyakinan, percaya. Nah, bagaimana kita tahu anak sudah beriman? Kita lihat dalam aplikasi atau penerapan sehari-hari, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini harapan saya, anak itu melaksanakan sholat 5 waktu saja. Karena sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Ketika kita ngecek, umpamanya kalau pagi, saya selalu mengecek siapa yang tadi pagi sholat subuh. Yang ngacung hanya beberapa Bapak Ibu, tidak semuanya. Karena tidak ada yang membangunkan atau dingin atau yang lain alasannya. Yang kedua, yaitu yang cerdas Bapak Ibu. Cerdas di sini menguasai pengetahuan teknologi. Harapan saya seperti itu, karena kita hidup atau murid-murid kita harus mempersiapkan di masa yang akan datang. Mereka harus menguasai apa saja, harus punya pengetahuan, wawasan yang luas, ya, dan juga keterampilan, terutama sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri adalah bisa menyuruh diri sendiri, tidak harus disuruh-suruh orang lain. Diri kita dengan sadar dan yakin akan kebenaran bahwa tindakan itu baik untuk kita lakukan, tidak usah disuruh-suruh. Kadang kita susah sekali mengingatkan ada PR, ditanya pagi harinya, lupa bu, ya, tidak mandiri mengerjakannya. Kadang maaf, dari rumah berangkat belum mengerjakan, di sini pinjam punya temannya. Inginnya saya itu betul-betul mandiri, bisa menyuruh diri sendiri, mengontrol diri sendiri tanpa harus tergantung kepada orang lain. Yang berikutnya yaitu yang berakhlak mulia Bapak Ibu. Ini berangkat dari keprihatinan saya bahwa kondisi COVID-19 kemarin yang dimana 2 tahun kita lost learning, ya, bahwa pembelajaran terhenti, anak belajar melalui HP atau PJJ. Kita hanya beri tugas melalui tayangan video, kemudian untuk mengerjakan tugasnya, kadang anak kita diminta mengumpulkan bukunya 1 minggu sekali, kadang tidak dikerjakan. Nah, yang lain berakhlak mulia yang ingin saya wujudkan, yaitu mereka atau murid-murid kita punya akhlak yang baik, yang sopan, yang santun, ya. Karena karena mungkin mereka terlena 2 tahun di rumah, bahasa yang berkembang adalah bahasa yang di rumah, bahasa yang prokem Bapak Ibu. Kadang kita tanya baik-baik pakai bahasa Indonesia, menjawabnya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa desa masing-masing. Harapan saya atau inginan saya murid di masa yang akan datang itu yang betul-betul sopan, santun, kemudian tidak perlu diawasi. Berakhlak mulia itu atas keyakinan sendiri, bukan hanya karena ada murid atau guru yang lain baru sopan. Di belakang ketika kita tidak ada, maaf, yang sering saya dengar kalau mau manggil Bapak Ibu guru, ternyata di belakang itu nggak ada Pak Gunya. Karena mangkat kayak gitu. Ya saya Allah ya Rabbi, kadang ada mangkat, aduh, Pak siapa Bu siapa gitu. Kadang saya malah surit, Mbah Surit datang gitu. Jadi aduh, saya ada pengatur, saya mengawasi Mbak Inse Bu, ada Mbah Surit gitu.
anak-anak di sini sangat lucu Pak. Tapi saya tanggapi itu dengan apa yang namanya dengan sabar, dengan sebagai hiburan saja. Memang saya diberi nama Urip, ya mau gimana lagi ya? Itu pemberian dari orang tua saya. Oke lanjut, yang terakhir yang peduli lingkungan Bapak Ibu. Ya kita lihat akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam ya, seperti banjir dan longsor dan yang lain. Ini kaitannya dengan peduli lingkungan. Saya ingin harapkan murid kami atau murid-murid saya itu peduli dengan lingkungannya, terutama perilaku. Ya, sikap peduli itu kan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata diwujudkan dalam umpamanya melihat lingkungan kotor dibersihkan. Kadang kalau pagi hari saya masuk kelas, siswanya belum selesai nyapu, berangkatnya siang, atau bahkan masih ada sampah-sampah yang tidak pada tempatnya. Harus diingatkan, terutama di laci. Saya sudah sering mengingatkan, kalau banyak sampah nanti banyak nyamuk, nanti kamu sakit, ya sakit demam berdarah atau yang lainnya. Jadi jangan bosan-bosan Bapak Ibu Guru kita sebagai pendidik, ya itu untuk mengingatkan siswa-siswi kita untuk menjadi murid yang peduli dengan lingkungannya, ya. Itu untuk visi murid-murid saya di masa depan. Selanjutnya bahwa nih visi yang saya rancang, ini saya ingin hanya menambahkan Bapak Ibu, sebetulnya sudah bagus, sudah mengcover semua dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kami hanya ingin menambahkan sedikit karena berangkat dari keprihatinan kami tadi, anak-anak mungkin kurang sopan atau kurang hormat sama Bapak Ibu Guru, kemudian ada yang berkata kasar atau yang lainnya, mungkin baju yang tidak rapi dan sebagainya. Saya ingin menambahkan karena Stupa Jasa Labur sendiri sudah punya visi yang sangat bagus sekali, yaitu terwujudnya lulusan yang terdidik, terampil, mandiri, berakhlak mulia, berdasarkan iman dan takwa, serta berbudaya lingkungan. Ini saya mau menambahkan berakhlak mulia. Monggo Bapak Guru beserta diskusi barangkali memberikan tanggapan kepada kami. Atau tadi sudah disinggung oleh Pak Sigit, Pak, gimana Pak? Kalau sudah disinggung tadi, sudah ditambahkan, bagaimana saya Pak? Apa-apa? Lanjut saja. Oke, monggo, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Menurut hemat saya, berakhlak mulia itu sudah include pada takwa. Insya Allah kalau siswa atau kita yang bertakwa, insya Allah akhlak mulia. Kenapa? Bahwa definisi takwa adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Di sana ada larangan berakhlak tidak mulia itu ada, melakukan hal-hal yang keji, itu sudah include di sana. Itu berada pada ranah kalimat takwa. Melaksanakan kebaikan, dia kepada guru, kepada orang tua, dia itu melaksanakan kebaikan, berakhlak mulia, sopan dan santun, itu sudah ikut pada kalimat takwa. Jadi ini dan menurut hemat saya bahwa itu sudah terinclude di takwa. Demikian. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sumito. Ada yang lain Bapak Guru? Terima kasih tanggapannya. Terima kasih untuk pemberian tanggapan. Untuk rancangan dari CGP ya, itu menambahi berakhlak mulia. Kalau tadi Pak Minto menyampaikan bahwa berakhlak mulia itu sudah include di beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa itu. Tapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sigit, pokoknya ya ada perubahan, terus stressing yang
akan kita capai paling tidak seperti itu. Karena tadi coba kalau kita melihat tadi background apa ya tadi latar belakang kenapa mau ditambahkan itu ternyata dampak dari pandemi tadi ya, pandemi yang begitu luar biasa sekali ini. Maka untuk stressing tahun ini yang mana di stressing kan akhlak mulai itu mari. Karena kalau secara umum orang itu kadang tidak paham yang beriman itu ya maksudnya termasuk berakhlak mulia seperti itu. Nah kalau bisa saya setuju dengan Bu Urip tadi berakhlak mulia, tapi tempatnya tidak di situ. Tempatnya tidak di situ, tapi di depan, di awal. Seperti ya maksudnya sintaksnya ya, sintaksnya urut-urutannya kan seperti Quran surat Asri itu, Asri. Sesungguhnya orang itu dalam keadaan merugi kecuali yang pertama orang yang beriman, urut ya, beriman. Kemudian berarti nama amal soleh, kemudian mengerjakan amal soleh ya, masalah. Terus wa'inna insana ajrin bila ladina amanu wa solihati wa tawasaw bil haq. Kemudian setelah melakukan soleh kemudian mengajar ya, gitu ya. Itu kalau bisa kalau berakhlak mulia taruhnya di depan. Jadi ya terwujudkan tulisan yang berakhlak mulia tadi. Jadi sintaks itu perlu sekali urut-urutannya kan ya. Urut-urutannya seperti itu. Jadi utamanya yang berakhlak mulia dulu. Ya, setelah itu baru terdidik seperti itu. Itu monggo yang lain silahkan. Yang lain seperti itu. Nuwun Pak Cano. Wonten malih? Akan nabi monggo nggih. Ini nanti visinya akan langsung diterapkan di sekolah ya Pak untuk tahun depan. Kita kan setiap tahun ini sebenarnya ada penyusunan. Hanya yang tahun ini yang sudah ada di dokumen kurikulum kan sudah yang kemarin, berarti untuk merubah yang kemarin itu. Berarti nanti ditambahkan dengan yang tadi berakhlak mulia dengan iptek. Ada dua gitu. Itu susunan dalam itu workshop penyusunan kurikulum nanti kan ada di antaranya. Itu juga nanti kan dengan komite juga kita kan kita menaruh konsep kalau misalnya ini loh berarti kalau tadi sudah diusulkan adanya kita semua sudah setuju untuk menambahkan berakhlak mulia dengan iptek tadi, tinggal tadi menyusun sintaknya menyusun kalimatnya yang efektif matur nuwun Bu Rima. Ini Bapak Ibu memang untuk Prakasa Perubahan ini adalah visi yang mungkin direncanakan tahun depan, tahun pembelajaran yang baru, karena idealnya berubah atau ditambahi dengan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk kami tadi menambahkan berakhlak mulia karena ya itu tadi mirisnya saya perhatikan anak-anak sekarang yang kurang respect terhadap mungkin kita dalam koridor beriman dan bertakwa ya, dalam profil belajar Pancasila saya tambahkan kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama berakhlak kepada agama. Bagaimana anak mengaplikasikan terhadap agamanya. Apakah sudah melaksanakan perintah dan larangannya, sudah melaksanakan sholat wajib dan seterusnya. Kemudian berakhlak pada diri sendiri. Berakhlak pada diri sendiri seperti ini Bapak Ibu, bahwa anak mengetahui kebutuhan yang baik untuk tubuh kita sendiri. Pokoknya dalam hal jajanan makanan Bapak Ibu, kita melihat perkembangan sekarang jajanan banyak yang pakai pengawet nih, banyak yang berbumbu-bumbu, itu sebetulnya kurang baik untuk kesehatan dalam jangka yang akan datang yang panjang. Mungkin sekarang belum dirasakan. Kita ingin anak berakhlak juga bahwa tubuh kita harus diisi dengan makanan minuman yang sehat, yang bergizi, yang baik. Jangan sampai terkontaminasi oleh pewarna buatan, pemanis buatan, dan juga pengawet atau yang lainnya. Karena bisa menyebabkan sakit ya dalam tahun ke depan itu bisa gagal ginjal atau keracunan hati atau yang lainnya. Berakhlak yang berikutnya berakhlak
Berakhlak kepada orang lain bagaimana bersikap, bertutur kata, menampilkan perilaku yang menyenangkan untuk orang lain. Ketemu, menyapa, memberi salam, ya. Kalau perlu cium tangan, ya. Seperti kita ajarkan di pagi hari dengan 5S, ya. Anak terbiasa dengan pagi-pagi memberikan salam, senyumannya, ya. Meskipun mungkin secara apa ya, kalau kita mendisiplinkan pakaian dari gerbang sudah betul, setelah masuk sekolah kadang dasi atau wasupnya pada lepas. Ini belum bisa mengontrol atau belum mengatur dirinya sendiri. Yang berikutnya berakhlak kepada alam sekitar, Bapak Ibu. Bagaimana siswa kita itu bisa peduli, bagaimana merawat, memelihara atau melestarikan lingkungan yang ada. Jadi tidak hanya tugas di sekolah, tapi di rumah sendiri juga diterapkan. Yang kelima, berakhlak kepada negara. Dalam bernegara sebagai warga negara yang baik, ya, diharapkan siswa kita tahu apa hak dan tanggung jawabnya atau kewajibannya. Karena kami kebetulan PPKN selalu mengingatkan, jadilah warga negara yang baik, yang tahu hak dan kewajibannya. Demikian Bapak Ibu untuk penambahan berakhlak mulia, karena cakupannya luas, ada 5 dimensi atau 5 aspek dalam berakhlak itu. Ada tambahan lagi? Terima kasih. Ini tadi untuk visi yang kira-kira seperti itu. Cuma ini saya ingin tanya Mas Fajar yang guru bahasa Indonesia. Penulisan seperti ini kira-kira kalau saya kurang seret. Terwujudnya lulusan yang itu kata sambung harusnya pakai huruf kecil ya. Kemudian berakhlak mulia berarti B-nya besar, M-nya besar, terdidik, ya. Jamnya intinya kecil, intinya kecil, ya. Terus berakhlak mulia besar, terus mulianya besar, terampil dalam iman dannya di intinya kecil, atau hukumnya. Berdasarkan iman dan takwa, sudah berbudaya sudah besar semua ya. Ya gitu ada saya. Jangan merah Pak. Itu waktu setelah juga iya Mas, penulisan kata-kata tulis seperti itu kan. Iya gitu ya. Terima kasih. Koreksi terhadap redaksi di Bapak. Redaksinya disesuaikan dengan penulisan yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Memang yang kalau besar S-nya kecil dan Kata kecil Pak. S-nya kecil. Kata sambung juga. Yang bisa besar, kalau yang bibi. Yang Tuhan yang Maha Esa itu hanya bagi yang Tuhan. Berarti rancangan visi kita di visi Stupa Jasola berarti terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, terdidik, terampil dalam iptek, mandiri berdasarkan iman dan takwa serta berbudaya lingkungan. Terima kasih Bapak, Ibu. Setelah lingkungan itu ada titik atau berapa? Tidak ada titik Pak, langsung petik karena itu sebuah slogan. Setelah mandiri perlu komanda itu. Ada Pak, sambung. Kalau enggak, kan yang begini mandiri berdasarkan Mandiri berdiri sendiri ya. Tapi berdasarkan iman dan takwa itu mandiri berdasarkan iman dan takwa. Oh iya. Kan maksudnya kan semuanya berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Terus Berarti jangan ada orang. terdidik berdasarkan iman dan takwa. Kan itu seperti itu ya. Mandirinya tidak sama. Gimana? Tidak berdiri sendiri ya. Mandirinya tak bisa. Ini berdasarkan iman dan takwanya bagi untuk mewakili kalimat semuanya Pak. Dari berakhlak mulia, terampil, mandiri, itu sebagai terakhir adalah berdasarkan iman dan takwa. Kemarin ketemu. Iya. Untuk Mas Fajar begini. Pacarnya. Ya, terusin
atau beriman pokoknya di depan, nggih. Saya pengalamannya kemana? Ya kalau mandirinya ada koma kan berarti terincinya hanya mandiri saja. Ini ada koma kan merupakan rincian ya. Kata koma itu kan rinci ya. Betul. Ya, maksudnya semuanya itu berdasarkan iman dan takwa. Iya. Iya. Mandiri, koma. Mana gini, kalau nggak ada rumahnya, berarti yang berdasarkan iman tak salahnya yang dirinya. Kalau tidak ada koma, mandiri berdasarkan iman tak Hanya salah. mandiri saja ya, Pak, ya. Ada mandirinya. Kita nggak Kita dirubah beriman pertamanya di depan, tapi belum beriman. Itu ya jadi melandaskan ya. Ya kalau tidak, Kita kan Koma. tapi maksudnya berdasarkan iman dan takwa itu Penutupnya kan itu belum iya, ya kan? berdasarkan iman tak salah serta berbudaya lingkungan. Dan itu ada kalimat tersendiri. Dari sebab Berbudaya lingkungan itu merupakan visi tersendiri. Kalau berdasarkan iman dan takwa itu adalah yang sebelumnya berangkat Ya. kredit ambil mandiri itu berdasarkan iman dan takwa serta berakhlak mulia itu tersendiri asli. Harus takwa kan? berbudaya lingkungannya setelah mandiri. majukan. Ya. Iya. Mandiri berbudaya lingkungan berdasarkan Iya. iman dan takwa. Iya. Diajukan. Sertanya hilang jadinya. Apa dulu baru lingkungan. Bukan Dasarnya. budaya Dasar. berbudaya lingkungan berdasar semuanya. Roma ya Roma. Berdasarkan iman dan takwa. Ya, kita lihat lagi visinya, yaitu terwujudnya lulusan yang berakhlak mulia, terdidik, terampil dalam iptek, mandiri, berbudaya lingkungan, berdasar Belajar bergerak